Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi tentang fikih dan ushul fikih. Kelompok kami terdiri dari Saya Titin Erlinawati. Saya Yani Nuraini. saya Pak Ikotul Hikmah. Saya Rizky Hamdani. Yang pertama yaitu materi pengertian fikih dan ushul fikih yang akan dibacakan oleh Titin Erlinawati. Yang pertama, pengertian fikih. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab. Fikih yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, maupun berbagai ketetapan maupun hukum syara yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum syara adalah ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, hukum syara adalah sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang meliputi nilai dan ukurannya. Namun ia tidak mencakup persoalan yang berhubungan dengan akidah. Dalam pada itu, hukum syara haruslah didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci yang dijadikan pijakan dan merupakan sumber pembentukan hukum syara. Yang kedua, pengertian ushul fikih. Frasa ushul fikih ditinjau secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu ushul dan fikih. Kata ushul adalah bentuk jamak dari kata al-as yang berarti sesuatu yang terjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fiqh sebagaimana yang diuraikan tersebut berarti paham atau mengerti secara mendalam. Definisi di atas menyimpulkan bahwa ushul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Yaitu objek pembahasan fikih dan ushul fikih yang akan dibacakan oleh Yani Nuraini. B. Objek pembahasan fikih dan ushul fikih. 1. Objek pembahasan ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan cabang faru dari ilmu usul fikih. Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan seorang mukallaf itu berkaitan erat dengan taklif syar'i yang menjadi beban seorang mukallaf dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai aspek kehidupan mukallaf merupakan aspek muamalah dan jinayah. Aspek ibadah yang menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, dan juga menyangkut segala persoalan yang berkaitan erat dengan urusan mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta berbagai bentuk amal kebaikan dan lainnya. Dari sini pula muncul istilah ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang memiliki syarat rukun yang ditentukan oleh syariat dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ibadah ghairu adalah ibadah yang sifat bentuk, kaifiyat dan waktunya tidak dijelaskan secara rinci. Namun Al-Quran dan Al-Hadis hanya memberikan dorongan dan motivasi yang tinggi agar manusia keinginan yang tinggi mengerjakan kebijakan dan amal soleh dan berbagai hal dan kesempatan semata hanya mengharapkan ridho
Allah SWT. Ibadah ini merupakan kewajiban manusia sebagai hamba Allah SWT dan sekaligus merupakan bentuk pengabdian dari manusia sebagai hamba Allah SWT yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya, dalam ilmu fikih dibahas dan juga permasalahan ukubah yang berkaitan dengan tindak pidana dan kejahatan serta sanksi-sanksi seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penganiayaan, dan lainnya. 2. Objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan ilmu usul fikih dan syariat yang bersifat kulli atau dan yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, Al-Hadis, kajian berkaitan dengan berbagai bentuk karakteristik lafadz nas, yaitu A. Lafadz nas dari segi bentuknya, B. Lafadz nas dari segi cakupan maknanya, C. Lafadz nas dari dilalahnya, D. Lafadz nas dari segi jelas dan tidak sejelasnya serta macam-macam tingkatnya, E. Lafadz nas dari segi penggunaannya, F. Hukum syarak dan berkaitan dengan makna hukum, pembagian hukum dan objek serta subjek hukum. Dalil-dalil ijtihadiyah ini merupakan dalil-dalil yang dirumuskan berdasarkan ijtihad ulama. Dalil-dalil tersebut seperti A. Al-ijma', B. Al-qiyas, C. Al-ihtisan, D. Al-maslahah mursalah, E. Al-ihtishab, F. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari fikih dan usul fikih yang akan dibacakan oleh Rizky Hamdani. Tujuan mempelajari fikih. Tujuan mempelajari fikih adalah sebagai yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, adalah terkait dengan penerapan hukum syarak yang berhubungan dengan perbuatan atau perkataan seseorang. Kemudian dengan mempelajari fikih, manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kesemuanya itu merupakan kebutuhan manusia agar tercipta kemaslahatan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun nanti di akhirat. 2. Tujuan mempelajari usul fikih. Para ulama telah menyimpulkan bahwa mempelajari usul fikih sesungguhnya akan membawa seorang muslim sampai pada pemahaman tentang sebeluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Ketiga aspek ini merupakan bidang garapan atau telah dari usul fikih yang proses penerapan dan penerapannya sangat penting untuk dipelajari manusia. Kita tidak akan mungkin paham secara baik jika tidak mempelajari usul fikih. Secara lebih rinci, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa tujuan dan manfaat mempelajari usul fikih itu sebagai berikut. A. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh fuqaha atau mujtahid dalam istibah hukum syarak. B. Untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istibah hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. C. Bagi mujtahid khususnya akan membantu mereka dalam melakukan istinbah hukum dari dalil-dalil nashah. Sebagai jika dibawa nas Al-Quran dan Al-Hadis terbatas sementara, berbagai peristiwa baru dan kasus-kasus hukum tidak pernah berhenti dan terus. Selanjutnya yaitu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih yang akan dibacakan oleh saya sendiri.
1. Pertumbuhan dan perkembangan fikih. Hukum fikih tumbuh bersama dengan perkembangan Islam. Karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur, yaitu akidah, akhlak, dan hukum suatu perbuatan. Jika kita ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembangan fikih, maka kita dapat melihatnya secara periodisasi dan tahapan-tahapannya. 2. Pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Sebetulnya apabila berbicara fikih, maka pada dasarnya akan terkait dengan usul fikih. Menurut Amir Syarifuddin, bahwa usul fikih itu bersamaan munculnya dengan ilmu fikih, walaupun dalam penyusunannya sudah dimulai langsung setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada periode sahabat, dan pada waktu itu pemikiran tentang usul fikih juga telah ada. Untuk menyebut beberapa orang sahabat, misalnya Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dalam mengemukakan pendapat mereka tentang hukum telah menggunakan logika atau aturan dalam merumuskan hukum, meskipun secara jelas tidak mengemukakan demikian. Ya, dari saya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan karena kami sama-sama belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.